Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah yang saya ambil dari kitabnya Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, tentang satu kaifiyah bila kita mendapat kesusahan atau rezeki kita seret atau kehidupan kita sempit, maka tulislah kalimat ini, kemudian hanyutkan di sungai. Insya Allah, Allah akan menjadikan kehidupan kita menjadi jembar, rezeki kita menjadi luas, dan kesusahan, kebingungan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya para sahabat lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan, saya akan mengajak sahabat untuk membaca di kitabnya. Semoga dengan dibaca kitabnya akan menjadi keberkahan untuk semuanya. Insya Allah nanti di akhir video akan saya sampaikan cara untuk mempraktekannya atau mengamalkannya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Mangga ikuti pena yang sepegang ini. Ini diambil dari kitab Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, ada di halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal fawaidil mujarrabah. Dan dari sebagian faidah-faidah yang sudah ditajrib, sudah dijajal, sudah diuji. Litafrijil kurubi, untuk menghilangkan berbagai macam kesusahan, wal humumi, dan kebingungan. Huwa ma ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah hadis yang disampaikan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya baginda Rasul bersabda, man asobahu hammun, siapa orang yang terkena kesusahan, kebingungan, au daikun fi ma'isyatihi, atau mendapatkan kesempitan dalam kehidupannya, rezekinya seret, usahanya serba bangkrut, tidak pernah misalnya untung, selalu mendapatkan kesialan dalam kehidupannya, fal yaktub hadhil kalimati, maka hendaknya orang tadi menulis kalimah-kalimah ini fi qirtasin, di dalam sebuah kertas, selembar kertas. Kemudian wa yulqiha fi ma'in jarin, kemudian orang tadi setelah menulis, hanyutkanlah si tulisan tersebut di air yang mengalir, di sungai atau di kali yang besar yang mengalir. Maka faidahnya, fa innallaha yufarriju anhu hammahu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari orang tadi, wa yuwassi'u rizqahu, dan Allah melapangkan rizki orang tadi, rizki yang asalnya sempit menjadi luas, kehidupan yang asal sumpek menjadi jembar dengan mengamalkan kaifiyah ini. Wahia, adapun kalimah-kalimah yang dimaksud yang harus ditulis, iku al basmalatu, basmalah. Insyaallah nanti di akhir video akan saya tulis di layar HP kalimat yang harus ditulis. Jadi pertama tulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kalimat ini, minal abdiz dzalilil faqir ilal maulal jarilil kabir. Tulisan ini, surat ini datang dari seorang abid yang sangat butuh pertolongan dari Allah, dikirimkan kepada Zat Allah yang Maha Agung. Rabbi inni massaniyad-durr, wahai Allah Tuhanku, aku ini terkena musibah, terkena kesempitan, terkena kesialan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Dat yang Maha Pengasih. Allahumma bihurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Dat Allah, aku mohon kepadamu dengan hormatnya, dengan keagungnya baginda Nabi Muhammad SAW,
Ikshif dhurri, semoga engkau menghilangkan kesusahanku, kebingunganku, kesilanku. Wa aghni fakri, semoga engkau mengganti kefakiran dengan kekayaan. Wajibur kasri, semoga kesusahanku engkau ganti dengan kebahagiaan. Wahazil hammi wa ghammi, semoga engkau menghilangkan kesusahan dan kebingunganku. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau adalah Dat yang maha kuasa akan segala sesuatu. Ini kalimat yang harus ditulis. Insyaallah nanti di akhir tulisan kalimat ini akan saya tulis di layar HP sehingga sahabat yang mengamalkan mudah untuk menurunnya atau menuliskannya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya menjelaskan cara mempraktekannya atau mengamalkannya, mohon maaf saya akan menyampaikan dulu tentang buku Majmu'atul Fawaid. Barangkali di antara sahabat ada yang ingin memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia, juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul. Bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid, sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah, antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadharahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mengucapkan suratul Fatihah, cara mengucapkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar,
amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijarkan oleh Al-Habib Idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula ada surat sunat wafa'ud duyun, artinya surat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah dari para syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dan istiqomah, insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insya Allah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati. Misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insya Allah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insya Allah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Daud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal, satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insya Allah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syaratul Nuqud
dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau diwaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Jadi diterangkan di kitab ini bahwasanya siapa orang yang mempunyai kesusahan atau mempunyai kebingungan atau kehidupannya disempitkan oleh Allah, rezekinya seret, maka hendaknya menulis kalimat ini di satu lembar kertas, kemudian nanti dihanyutkan ke sungai. Supaya lebih sempurna cara mengamalkannya begini. Di waktu malam, boleh habis Isya atau habis tahajud, kita lakukan sholat sunat hajat minimal 2 rakaat. Untuk sholat sunat hajatnya, bisa kita mengamalkan sholat sunat hajat Nabi Khidir atau sholat sunat hajat yang biasa. Untuk sholat sunat hajat Nabi Khidir, bisa dilihat di YouTube saya, tinggal ketik di YouTube Majmu'atul Fawaid spasi angka 35. Nanti akan muncul cara sholat sunat Nabi Khidir alaihi salam. Setelah melakukan sholat sunat, kemudian tulislah kalimat ini. Kalimatnya maka bisa dilihat di layar HP. Nanti saya akan sambil bacakan. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim.
minal abdiz zalilil faqir ilal maulal jalilil kabir. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma bihurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikshif durri wa aghni faqri wajbur kasri wa azil hammi wa ghammi innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, tulis kalimat ini, nanti di bawahnya tulis nama kita, nama kita yang punya hajat, tulis di sana. Nah, kemudian setelah kita menulis kalimat ini, sebagai penghormatan kalau mbah kita punya, diolesi tulisan tersebut dengan minyak wangi. Jadi kita tulis selembar kertas putih, setelah tulis kita olesi dengan minyak wangi kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian setelah dikasih minyak wangi, kita baca hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil azim, baca sebanyak 1000 kali. Tiupkan ketulisan tadi, lalu kita baca lagi sholawat nariyah sebanyak 44 kali. Sholawat nariyah itu bunyi seperti ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dibaca 44 kali, tiupkan juga. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah sesuai dengan hajat kita atau keinginan kita. Nah, untuk sahabat yang belum hafal sholawat nariyah, bisa dilihat di YouTube, ketik Majmu'atul Fawaid spasi sholawat nariyah. Nah, kemudian setelah selesai kita berdoa, kertas tadi kita lipat, dibuat kecil, nanti masukkan ke plastik ya, yang ada penutupnya itu. Plastik yang ada penutup seperti plastik yang digunakan untuk wadah obat seperti itu. Nah, dan setelah selesai, besoknya kita mencari kali atau sungai yang air mengalir, kemudian hanyutkan sambil kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Dan sangat lebih baik kalau sebelum dihanyutkan kita wirid dulu selama 7 malam. Artinya setelah kita tulis, kemudian kita baca tiap malam la haula 1000 kali, sholawat 44 kali. Baru setelah 7 malam kita hanyutkan di sungai. Insya Allah akan lebih besar faidahnya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah untuk semuanya. Semoga juga hajat-hajat kita dunia akhirat yang baik-baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma atub ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma dammir wa ahlik a'da'ahum sari'an innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsi sayyidina Muhammadin sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.